Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Pada kesempatan kali ini kita akan sama-sama memahami tentang Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan karunia-Nya pada malam Lailatul Qadar. Kemudian ada 4 orang yang tidak mendapatkan apa-apa di malam Lailatul Qadar tersebut. Di dalam hadis dalam kitab Tanbihul Ghafilin halaman 118 bahwasanya ketika malaikat Jibril ditanya apa yang Allah perbuat terhadap kebutuhan-kebutuhan dari umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada malam Qadar atau Lailatul Qadar, maka sebagaimana dijelaskan di dalam kitab Tanbihul Ghafilin tersebut, Jibril memberikan jawaban. Apa jawabannya? Innallaha yanzuru ilaihim. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala melihat kepada mereka, yakni umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa afa anhum wa ghafara lahum. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala memaafkan kesalahan-kesalahan mereka, dan juga Allah Subhanahu wa Ta'ala mengampuni dosa-dosa mereka illa arba'atan, kecuali ada 4 orang, 4 macam golongan orang. Apa itu? Yang pertama, mudminu khamrin, yakni adalah orang yang mengkonsumsi narkoba, orang yang meminum minuman keras. Mereka semua ketika pada malam Qadar tersebut masih berniat, masih ingin melakukan minum minuman keras, mengkonsumsi narkoba, maka mereka tidak akan dilihat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak akan mendapatkan maaf, tidak mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian orang yang kedua adalah aqun liwalidayhi, yakni orang yang durhaka kepada kedua orang tuanya. Berkata saja di dalam Al-Quran dijelaskan sudah termasuk dari orang anak yang durhaka, apalagi bila lebih dari perkataan tersebut, membantah, memukul, dan lain-lain sebagainya. Oleh karena itu, walaupun kita sudah besar, sudah tua, sudah punya anak, bahkan sudah punya cucu sekalipun, jika masih ada kedua orang tua kita, maka kita tetap punya kewajiban berbakti kepada kedua orang tua kita tersebut. Bila tidak berbakti, tergolong kepada orang yang tidak mau berbakti, artinya orang yang durhaka kepada kedua orang tua. Jika orang tua sudah meninggal, cara kita berbakti adalah minimal kita berdoa sebanyak 5 kali sehari semalam setelah melaksanakan sholat 5 waktu. Itu minimal mendoakan kedua orang tua yang sudah meninggal. Tentu yang lebih bagus adalah yang lebih daripada itu, sudah kita mendoakan, kemudian kita membacakan Al-Quran, pahala kita hadiahkan, kita bersedekah, kita hadiahkan pahalanya, kita berbuat baik dengan baiknya, maka insya Allah orang tua kita akan mendapatkan pahala dan senang di alam barzakh. Kemudian yang ketiga, orang yang tidak dilihat oleh Allah, tidak mendapatkan maaf, tidak mendapatkan ampunan pada malam Qadar, malam Lailatul Qadar. Yang ketiga adalah qati'ur rahim, orang yang memutuskan hubungan silaturrahim, tidak mau berkomunikasi lagi dengan teman, dengan keluarga, atau dengan orang lain, tidak mau menegur mereka. Pokoknya memutuskan hubungan silaturrahim, maka mereka ini
termasuk orang yang tidak dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak mendapatkan maaf, tidak mendapatkan ampunan pada malam qadar. Kemudian yang keempat, orang yang tidak mendapatkan keberkahan di malam qadar itu, tidak dapat ampunan, tidak dapat maaf, yakni orang yang musyahin, yakni orang yang suka mencaci maki, kalau ketemu mau bertengkar terus, kalau ketemu ingin ngajak berkelahi terus. Pokoknya orang yang tidak mau akur dengan orang lain. Dan termasuk juga orang yang tidak mau teguran, tidak mau berbicara dengan temannya atau dengan saudaranya atau dengan orang lain sebanyak lebih dari 3 hari. Nah, kalau lebih dari 3 hari, tergolong orang yang tidak akan mendapatkan ampunan, tidak mendapatkan maaf dari Allah Subhanahu wa taala pada malam qadar. Jadi kesimpulannya, orang yang tidak mendapatkan malam qadar adalah tidak dilihat oleh Allah, tidak dimaafkan oleh Allah, tidak diampuni oleh Allah pada malam Lailatul Qadar adalah yang pertama, orang yang mereka suka minum minuman keras atau mengkonsumsi narkoba. Yang kedua, orang yang berhaka kepada kedua orang tua. Yang ketiga, orang yang memutuskan hubungan silaturahim. Dan yang keempat adalah orang yang suka bertengkar, tidak mau akur dengan orang lain. Demikianlah, mudah-mudahan bermanfaat dan kita tergolong umat yang terhindar dari 4 hal tadi, 4 macam orang tadi, sehingga kita memperoleh dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala, dimaafkan dan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala pada malam qadar. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.